Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi di sini kita ingin wawancara dengan siapa namanya? Adit. Adit. Nama panjangnya? Muhammad Aditya Nanda Putra. Oke. Dari kelas berapa? 10-7. 10-7, siap. Oke, pertanyaan pertama. Menurut Anda jika ada kekurangan dalam pengelolaan sampah dan lingkungan di sekolah ini, dampak ke siswa apa sih? Jadi pengurangan pengelolaan itu kayak kurang cepat. Jadi kalau misalnya kita buang sampah sampai numpuk banyak, itu belum dikelola-kelola. Jadinya kayak memperjelek pandangan aja buat siswa sih jadinya. Kurang cepat buat diambil lagi sampahnya. Oke. Yang kedua, fasilitas apa yang menurut Anda kurang di sekolah ini dan harapannya apa? Fasilitasnya tuh yang kurang adalah tong sampah. Jadi kalau misalnya kita jajan gitu kan di daerah-daerah sekitar sekolah tuh jarang banget ada tong sampah, paling di kelas-kelas doang. Jadi harapannya mulai memperbanyak tong sampah sih di lingkungan sekolah. Oke, menurut lu nih Dit, kalau pembakaran sampah tuh menurut lu worth it gak sih? Menurut saya sih enggak sih, karena itu pertama kan ganggu orang sekitar sama ganggu lingkungan. Pertama ganggu orang sekitar tuh misalkan kalau lagi ekskul basket di sini tuh kan biasanya ada yang suka bakar sampah tuh di daerah sini. Nah, itu benar-benar ganggu pernapasan banget sih, jadi nggak enak. Jadi jangan deh bakar sampah. Oke, makasih ya Dit ya. Iya. Oke, nama aku Amanda Nabila Kirania dan aku akan melanjutkan pertanyaan dari Wildan dan Noval. Jadi menurut Anda gimana sih keadaan pengelolaan sampah di SMA Angkasa 1 sekarang? Apakah kurang atau sudah optimal? Menurut saya sih kurang optimal ya, karena pengelolaan sampahnya kurang cepat. Misalnya kayak kita buang sampah jam segini tuh belum dikelola lagi, jadi sampai numpuk benar-benar keluar banyak baru dikelola. Jadi cukup lama sih. Harusnya lebih cepat lagi. Terus pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda lakukan untuk bertindak hidup secara berkelanjutan? Terus contohnya apa? Mungkin dengan cara bawa plastik sendiri. Jadi kalau kita buang sampah tuh bawa ke plastik, terus bawa pulang ke rumah biar nggak numpuk sampahnya di sekolah. Jadi kayak seperti sekolahku dulu. Oke, terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa yang masih kurang dalam kebersihan lingkungan sekolah ini, Kak? Yang masih kurang itu paling ini sih, kurangnya tempat sampah di sekitar area sekolah. Karena kan kita muridnya banyak ya, jadi pasti kalau misalkan jajan sampahnya pasti penuh gitu. Kadang tuh sampai melimpah. Jadi itu sih yang bikin kurang dari kebersihan sekolah. Jadi bikin kotor aja gitu. Oke, terima kasih Kak. Kami dari kelompok 5 Project. Nama saya Khalif Mariam Kinam Mungaryandi. Di sini saya ingin menanyakan, apakah Anda sudah puas dengan fasilitas sekolah ini dan apa kepuasan Anda? Ya, untuk fasilitas sekolah ini sudah banyak yang terpenuhi ya, kayak AC di kelas lengkap, terus kantin juga bagus, terus fasilitas lainnya kayak kebersihan sekolahnya juga udah bagus. Cuman mungkin ada beberapa yang kurang terpenuhi sih. Oke, baik. Dan ini pertanyaan kedua saya. Apakah ada keluhan dengan fasilitas sekolah dan apa keluhan Anda? Paling ini keluhannya toilet yang kadang airnya suka suka kecil gitu, terus kadang suka nggak bisa dipakai toiletnya, dan itu nggak cuma sehari 2 hari doang, jadi perbaikannya juga lama, jadi kita harus pergi ke toilet yang masjid buat kemana-mana gitu. Baik, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wildan dan ini teman saya Dani, Pak. Di sini kita akan menanyakan beberapa pertanyaan yang kita sudah siapin dengan Bapak siapa? Bapak Syarif Fuadi Maesa. Oke, Bapak di sini sebagai guru apa, Pak? Saya di sini sebagai guru informatika. Oke, Dani. Nah, saya mau bertanya nih Pak, pendapat Bapak tentang kebersihan di sekolah ini apa sih? Kayak udah bersih kah atau masih kurang menurut Bapak? Menurut saya, untuk pandangan saya sih sudah membaik ya dari sebelum-sebelumnya gitu. Dari tahun ke tahun pasti ada perbaikannya atau enggak ada peningkatannya gitu. Nah, terus kebersihan di sekolah itu sebenarnya kita sebagai masyarakat atau enggak penduduk ataupun yang beraktivitas di sekolah ini selalu menjaga yang namanya kebersihan gitu. Di antaranya kayak mungkin kita ada sampah buru-buru dibuang ataupun disimpan dulu di kantong, nanti kalau misalnya udah waktunya istirahat atau bisa keluar baru kita buang kayak gitu. Nah, ada saran lain nggak sih Pak biar
apa kebersihannya tetap terjaga gitu? Agar kebersihan tetap berjaga itu ya pastinya adanya kesadaran terhadap diri kita sendiri nih. Terus kita juga saling mengingatkan terhadap teman kita gitu. Contohnya kayak gini, misalnya kamu ngeliat teman kamu, misalnya kamu ngeliat Wildan buang sampah sembarangan, Wildan ditegur sama kamu, dan jangan buang sampah sembarangan gitu. Entah itu sampahnya bisa menimbulkan bau ataupun sampahnya itu bisa menimbulkan sesuatu yang gak enak dipandang di mata, kayak gitu. Oke, saya ingin bertanya Pak, menurut Bapak di sekolah ini ada gak Pak alat yang menurut Bapak nih kurang untuk kebersihan sekolah Pak? Menurut Bapak alatnya udah ada semua ya? Kayak ada mesin, namanya mesinnya itu buat ngebersihin lantai gitu. Mesinnya itu cukup besar dan dia itu otomatis gitu nak. Jadi dia tinggal digeser mesinnya, itu lantainya juga udah mulai bersih gitu. Terus misalnya kita tong sampah atau enggak penampungan sampah itu sebenarnya kita udah enggak nampung lagi. Kita itu penampungan sampah langsung diambil. Jadi ada jadwalnya gitu, nanti diambil sama pengolektif sampah tersebut dan nanti dibuang kayak gitu. Jadi kita di SMA Angkasa 1 ini berkurang lah sampahnya yang menumpuk-numpuk kayak gitu. Terus yang kurang mungkin karena kita banyak sela-sela di atas rongga-rongga itu, yang mungkin kayak misalnya ada sapu yang tinggi kayak gitu aja sih, mungkin kayak gitu. Ya, Pak. Makasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu doang? Iya. Ih.